Jadi Audi ingin membuktikan kalau Audi bisa membanggakan mereka, Audi bisa membuat mereka bangga dan bahagia. Jadi selain aktivitas sebagai NOU, apalagi aktivitasnya? Ya, jadi saat ini selain aktivitas menjadi seorang NOU, Audi juga lagi mempersiapkan diri mengikuti seleksi dan juga ingin masuk perkuliahan juga. Jadi Seleksi di? untuk insya Allah doakan di polisi insya Allah. Oh iya, sementara seleksinya itu? Insya Allah bulan Agustus ini kalau tidak diundur. Katanya di polisi itu ada jatah-jatah, tidak ya? Tidak. Semoga tidak ya. Kalau pengalaman selama ini tidak ada ya? Alhamdulillah. Iya, jadi kalaupun kemarin di mana masuk di? Kemarin sempat ikut akpol, cuman belum rezeki. Iya. Ini sekarang masuk lagi, mau ikut lagi? Insya Allah. Oh iya, insya Allah semoga diberi kemudahan, Amin. lancar, ya semoga jadi rezekinya ya. Amin. Ya, kemudian sebagai NOU yang tadi Audi sempat bilang bahwa tetap memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak muda ya. Yeah. Anak-anak muda sekarang ini kan ya seharusnya kan ya, apa namanya? Jadi Audi ini harus menjadi inspirasi buat anak-anak muda yang sekarang, buat adik-adik nanti mungkin ada juga yang pingin jadi NOU, pingin jadi paskibraka dan pingin juga berprestasi di bidang-bidang yang lain. Itu karena sekarang ini zamannya apa ya, generasi merunduk yang cuman gadget. Kemudian banyak juga orang-orang yang anak-anak muda yang pingin ngetop, pingin cepat tren dengan ya cara-cara yang apa ya, yang tidak masuk. Ya, bukan dengan instan gitu. Jadi mereka pingin ngetop dengan cara-cara yang instan, TikTok misalnya atau apa, banyak lah sekarang orang. Iya, itu tanggapannya Audi seperti apa? Iya, memang kalau dilihat sekarang ini masa pandemi ini kita kebanyakan menggunakan internet, menggunakan media sosial karena memang dari situ juga kita bahkan belajar pun melalui media daring. Jadi apa-apa pasti kita menggunakan handphone, menggunakan sebagai macamnya dan setiap hari kita berhadapan dengan itu. Nah, selain itu banyak dilihat ya sejauh ini banyak anak muda generasi muda lainnya itu lebih condong ke bukan mereka menggunakan itu untuk yang lebih bermanfaat, tetapi lebih untuk hanya bermain game saja, menghabiskan waktu yang seharusnya mereka itu belajar dari rumah, belajar sharing, cari-cari ilmu-ilmu yang lainnya, kan mereka belum masuk sekolah atau belum kuliah dan sebagainya, tetapi mereka hanya menggunakan untuk hal-hal yang membuang-buang waktu seperti itu. Untuk Audi sendiri, memang media sosial itu dan internet Audi gunakan untuk selain untuk melihat pemberitahuan, berita-berita dan juga hal-hal yang bermanfaat bisa lainnya. Juga kampanye. Iya, Audi juga kan sekarang lagi menjabat sebagai NOU, jadi harus banyak share-share yang hal-hal penting seperti itu di media sosial untuk teman-teman lainnya juga. Nah, untuk urusan TikTok dan lainnya itu tergantung dari diri masing-masing. Apakah TikTok ini digunakan untuk hal yang positif kah atau yang negatif? Ada yang seperti Ibu bilang tadi hanya untuk viral seperti itu, untuk top secara instan. Nah, ada juga yang lain itu TikTok itu digunakan untuk media informasi juga, karena di TikTok itu ada banyak informasi-informasi juga, tapi kita harus saring itu dulu karena tidak mungkin informasi yang kita dapat langsung kita cerna seperti itu. Audi juga begitu. Contohnya bagaimana itu TikTok yang ada informasi? Jadi Audi juga ada TikTok, tapi TikTok itu Audi cari untuk banyak kan TikTok itu, dan itu di situ ada informasi tentang skincare. Iya, jadi pemberitaan tentang skincare, produk-produk seperti itu, dan ada juga kayak berita-berita yang terjadi, sejarah-sejarah seperti itu mereka menjelaskan melalui TikTok. Jadi lebih menarik sebenarnya. Iya, ya, jadi kalau ada jadi TikTok itu tidak selamanya yang negatif atau yang murah-murah atau yang apa begitu, yang
kurang bermanfaat, tetapi Iya. banyak juga manfaatnya. Ya, Audi lihat juga ada beberapa anak muda yang menggunakan TikTok itu dengan sangat baik. Mereka menjelaskan tentang sejarah yang kami tidak tahu, kami jadi tahu. Tetapi Audi tidak langsung, oh ini benar, ini, tapi Audi cari tahu juga. Ini benar tidak yang mereka Ya, jadi sampaikan. dengan melihat TikTok Iya, itu kan lebih menarik seperti itu. dan lebih mencari tahu Iya. benar nggak ini informasi yang disampaikan. Iya, tetapi ada juga anak muda di luar sana yang menggunakan TikTok itu hanya untuk seru-seruan dan untuk seperti yang gue bilang tadi, untuk top secara instan yang lewat-lewat batas lah seperti itu. Itu memang dari diri sendiri sebenarnya, bagaimana kita bisa manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ke hal negatif lah, apalagi kita ini kan generasi penerus bangsa yang harusnya tongkat estafet itu kepada kita. Jadi perubahan apa ke depannya Indonesia itu ada di kita, seperti itu. Iya, mumpung masih menjabat sebagai NOU, Iya. Audi itu ya perlu juga mengedukasi adik-adik Iya. biar mereka bisa memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke adik-adik soal bagaimana mereka berprestasi itu kan tidak hanya di bidang pengetahuan atau di sekolah saja, tetapi di bidang-bidang yang lainnya kan banyak juga prestasi-prestasi yang bisa dicapai. Jadi kita manusia ini kan diciptakan memang sama dari, tapi kita mempunyai kemampuan dan keinginan yang berbeda-beda. Kita punya pilihan masing-masing, setiap orang itu punya pilihan, dan pilihan kita itu akan menentukan kita ke depannya seperti apa. Jadi untuk teman-teman, untuk pemuda di luar sana, jika kalian ingin meluangkan ide atau kemampuan kalian dimanapun itu, tekuni itu, seperti itu. Tekuni, terus cintai pekerjaan itu, maka insya Allah dari apa yang kita lakukan itu, asalkan itu positif, insya Allah akan terbaik untuk kita, akan membawa kita ke yang arah positif. Jadi jangan pernah mendekati hal-hal negatif seperti itu. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan yang berbau positif itu, contohnya seperti NOUT ini, NOUT, kemudian Paskibraka dan lomba-lomba lainnya itu kan hal-hal yang positif yang bisa kita ikuti, dan itu akan membawa diri kita menjadi lebih baik. Jadi dari situ kita belajar untuk mengembangkan diri kita. Nah, Audi juga kan di SMA, Audi paling suka sekali masuk organisasi, karena menurut Audi organisasi itu bisa mengembangkan diri. Dari situ juga kita akan terhindar dari namanya yang berbau negatif, karena lingkungan juga kan berpengaruh, teman-teman sekitar. Jadi Audi lebih suka masuk organisasi dari pramuka, OSIS, belajar bekerja, belajar semuanya. Audi dapat pengalaman, setelah lulus SMA Audi belajar akan hal itu, Audi dapat banyak sekali ilmu dan ternyata berguna seperti itu. Setelah lulus itu Audi rasa apa yang Audi pelajari, apa yang pengalaman yang Audi sudah lewati itu berguna setelahnya, seperti itu. Jadi tidak ada kepikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif lah seperti itu, karena kita juga kan sudah besar, sudah dewasa, dan kita juga sudah berpikir mana yang baik, mana yang tidak. Jadi itu tergantung pilihan masing-masing. Jika kalian memilih jalan yang baik, maka kita akan terus di jalan yang baik. Tapi jika kita melenceng ke jalan yang salah, maka kita kedepannya akan seperti itu, kecuali kemauan dari diri sendiri yang mau berubah. Iya, biasanya kan anak-anak SMA atau mahasiswa itu kan memang ada bermacam-macam pilihan. Ada yang memilih untuk dia lebih fokus di pelajaran, biar setiap naik kelas dia juara 1, kemudian nilainya di atas semua. Tetapi ada juga yang memilih untuk bisa lebih banyak berorganisasi. Nah, memang ketika mereka lulus SMA misalnya atau lulus kuliah, itu memang ketika berbaur dengan masyarakat itu akan jadi berbeda, sangat berbeda ketika dia tidak dulunya waktu mahasiswa, waktu sekolah tidak pernah berorganisasi, tetapi ketika dia memang lulusnya misalnya ada yang cum laude, kemudian atau lulus dengan waktu di SMA lulusnya juara 1 dan sebagainya. Tetapi kan untuk berbaur dengan masyarakat itu agak sulit ya. Dan di organisasi itu juga lebih banyak sebenarnya pengetahuan yang bisa didapat yang tidak didapatkan selama di bangku sekolah di pelajaran, tetapi ini bisa didapatkan di organisasi. Banyak hal yang mungkin itu Audi mengambil manfaatnya dari situ ya.
waktu SMA. Sekarang organisasi apa yang selain apa namanya? Ya, ada organisasi mungkin yang lain yang kau diikuti? Kalau untuk SMA itu banyak sekali. Yang sekarang Kalau sekarang lebih fokus ke NOUT karena Audi masih fokus di situ. mengemban tanggung Ya, jawab. karena ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Jadi Audi tidak mau sampai itu Audi selesaikan dulu lah ini tugas dan tanggung jawab seperti itu. Jadi Audi tidak mau memberatkan kepada yang lain-lain. Tetapi Audi tetap membantu, kan ada organisasi yang namanya apa, Purna Paskibraka itu kan juga organisasi. Iya. Audi juga masih ikut berkumpul, memberikan arahan, latihan seperti itu, tapi sudah tidak seintens dulu. Jadi Audi sekarang masih fokus ke NOUT. Tetap fokus untuk menyelesaikan Tanggung jawab, iya. sebagai NOUT. Kalau Audi melihat ini mungkin Audi bisa apa namanya, ada pandangan Audi tentang rekrutmen seleksi NOUT yang sekarang ini. Kemudian kan apa namanya, di Putri Indonesia ya, apakah selamanya yang jadi NOUT itu dia harus mewakili Gorontalo untuk Putri Indonesia, atau bagaimana pandangan Audi tentang seleksi-seleksi yang atau yang ya seleksi yang seperti itu, Putri Indonesia, kemudian apalagi yang satu ini Miss Miss Indonesia. Indonesia itu, yang beberapa kasus kemarin banyak yang hanya diambil entah dari mana, sampai kan kemarin ada kasus juga, ada sempat protes dari orang-orang Gorontalo tentang yang mewakili Gorontalo, kalau tidak salah di Miss Indonesia ya, yang mewakili Gorontalo dan kemudian ternyata dia menggunakan pakaian yang biliu tapi terbuka, itu tidak kan sesuai mengundang protes. Sementara itu sebenarnya mereka juga tidak bisa disalahkan karena ketidaktahuannya itu, tetapi kan ini mencoreng juga, maksudnya merasa orang Gorontalo merasa dilecehkan, ini pakaian adat kita bukan seperti ini, kenapa digunakan seperti ini. Iya. Untuk kasus-kasus seperti itu sebenarnya untuk NOUT provinsi sendiri itu yang terpilih menjadi NOU dan UT-nya itu akan melaju ke tingkat nasional tapi di Duta Wisata Indonesia. Nah, untuk Putri Indonesia, Miss Indonesia itu di Gorontalo sendiri itu kan tidak ada pemilihannya, makanya yang diambil itu Audi juga tidak terlalu paham di situ karena memang dari Gorontalonya memang tidak menyediakan dananya, memang tidak ada pemilihannya, memang ini jadi kayak sendiri seperti itu. Audi juga kurang paham, tapi tidak selamanya dari NOUT itu harus mengikuti di Putri Indonesia seperti itu. Seperti contohnya tahun sebelum-sebelumnya kan itu tidak harus di NOUT. Dan untuk yang kasus seperti yang tadi Ibu bilang, baju adat, sebenarnya itu memang bukan kesalahan dari yang mengikutinya, karena dia memang tidak tahu. Audi juga tidak tahu dengan yang bagian tim sana siapa yang kenapa dia mengutus orang tersebut, dan mungkin ada terjadi miskomunikasi. Dan Audi dengar-dengar katanya baju yang dia terima waktu di sana itu memang yang diadakan hanya ini, makanya dia pun tidak mengerti bagaimana cara memakainya seperti itu. Dia hanya asal mewakili tanpa tahu bagaimana cara pakaian baju adatnya seperti apa. Jadi kita tidak harus menyalahkan orang tersebut. Jadi itu kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana kita itu saat mewakili sesuatu itu kita harus tahu, misalnya kita mewakili Gorontalo, kita harus tahu Gorontalo itu seperti apa. Harus memperdalam, jangan sembarangan lah seperti itu. Iya, tapi sebenarnya bagus juga ketika waktu itu ada protes dari masyarakat Gorontalo, karena dengan demikian ya pihak panitia itu akan lebih sangat berhati-hati dan mereka akan melakukan hal yang seperti yang Audi bilang tadi, bahwa harus memperdalam, bagaimana harus mempelajari lebih jauh tentang budaya Gorontalo dan tetap ada komunikasi lah dengan orang di Gorontalo. Iya, harus ada. Iya, mungkin karena memang tidak disiapkan dananya oleh memang daerah. Tidak ada. Iya, itu kan tidak melalui jalur apa namanya pemerintah. Iya, mereka memang tinggal agensi sendiri. Iya, ada agensi sendiri yang ya kemudian diutus. karena mungkin mereka melihat di
Jawa sana, Surabaya misalnya, atau di Jakarta, di mana ada yang lebih bagus, kenapa tidak ambil aja yang di sini mewakili Gorontalo begitu. Iya. Kemudian tadi Audi bilang mau kuliah, kira-kira pingin jurusan apa atau ingin memperdalam apa ini? Jadi untuk kuliah sendiri sebenarnya dari Audinya itu Audi ingin ambil keperawatan, kalau bukan bidan, tapi itu bertentangan dengan kemauan orang tua. Audi juga masih bingung karena Audi itu harus mengikuti kata orang tua atau diri sendiri. Tapi Audi tetap pada diri sendiri karena jika kita cuma ikut kemauan orang tua, pasti Audi yakin Audi itu tidak dapat menyelesaikan kuliah itu dengan benar-benar seperti itu kan. Jika pilihan sendiri itu kan memang disukai oleh diri sendiri, jadi bagaimanapun rintangannya kita harus lewati. Tapi kalau karena orang tua pasti menjalankannya itu setengah-setengah. Tapi Audi juga tetap harus komunikasi dengan orang tua bagaimana baiknya. Iya, tapi saya kemarin itu sempat ngobrol dengan Pak Rektor ya. Iya. Jadi menurut beliau, beliau itu sangat patuh dengan orang tua. Jadi ketika waktu itu beliau digadang-gadang untuk jadi Bupati Bonepolango, ada yang mulai mengaspirasikan, orang tuanya bilang, papi lebih senang kamu itu wisuda doktor daripada dilantik sebagai bupati. Dan beliau menuruti apa keinginan orang tuanya. Bahkan menurut orang tuanya dia lebih senang, jadi sekalipun ada jabatan, sekalipun itu jabatanmu kau tinggalkan, begitu. Jadi intinya adalah sekalipun dia harus meninggalkan jabatannya, tetapi dia menginginkan, orang tuanya menginginkan bahwa Pak Rektor ini tetap menyelesaikan kuliahnya, studinya di S3 ya. Dan beliau mengikuti itu, alhamdulillah. Setelah selesai S3 kemudian beliau jadi rektor. Iya, jadi untuk Audi sendiri memang sebenarnya orang tua tidak terlalu memaksakan apa yang Audi pilih, tetapi orang tua itu lebih ke menyarankan lebih baik Audi di sini lebih baik. Tapi kembali lagi ke Audi maunya di mana. Tetapi Audi juga harus komunikasi dengan orang tua karena menurut Audi komunikasi itu perlu. Jadi agar yang Audi jalani juga tidak luput dari dukungan dan support dari orang tua seperti itu. Iya. Tapi Audi tetap bertanggung jawab dengan pilihan Audi nanti. Kenapa lebih tertarik menjadi seorang bidan atau perawat? Menurut Audi karena seorang perawat itu atau bidan itu adalah pekerjaan yang mulia. Itu juga membantu orang dan Audi suka seperti itu. Memang suka. Iya. Lebih suka mana? Jadi poluan atau jadi bidan atau perawat? Poluan. Iya, karena itu pilihan pertama, pilihan kedua itu perawat. Tapi jika memang diberikan rezeki atau memang takdirnya itu jika bisa memilih, Audi ingin jadi poluan tapi seorang perawat yang bekerja di seperti itu. Selain itu apa cita-cita Audi ke depan? Cita-cita Audi itu yang paling utama pasti membahagiakan orang tua, karena orang tua itu yang penting. Karena dalam Audi, apa yang Audi lakukan saat ini, apa yang Audi jalankan juga demi orang tua seperti itu. Audi ingin menyenangkan mereka, Audi ingin membuat mereka bangga. Pokoknya ingin membuat orang tua itu bahagia lah seperti itu. Iya, jadi kalau bicara tentang orang tua ya, Audi berapa bersaudara ini? Audi 3 bersaudara, 2 cewek dan 1 laki-laki. Iya, semoga Audi bisa mewujudkan apa yang Audi cita-citakan. Kan kemarin Audi sudah membuat orang tua bangga, sudah berprestasi menjadi anggota Paskibraka, kemudian menjadi tisu dulu. Iya, kemudian menjadi NOU. Kemarin jadi NOU juga, orang tua tahu waktu mau ikut. Waktu mau ikut NOU. Itu kan yang kemarin itu kan ada wakil dari kabupaten. Oke, Audi kan bukan wakilnya dari mana ya? Dari House of Abi. Oh, bisa begitu ya? Iya, karena untuk
2019 itu dibuka jalur umum dan umum. Audi mewakili House of Kenapa Hadi. tidak mewakili kabupaten atau kota? Karena kalau kabupaten dan kota itu hanya mengutus 2 pasang, juara satu sama wakil satunya. Yang sudah diseleksi sebelum menjadi kabupaten. Oh, di kabupaten Audi tidak ikut ya? Audi di kabupaten ikut di Kabupaten Gorontalo, tetapi Audi itu dapat juara 5. Oh gitu, ternyata di provinsi malah jadi nol. Ya kan tidak ada yang tahu kan rezeki orang gimana, seperti itu. Iya, tadi Audi langsung sedih ya kalau bicara tentang orang tua. Apa hal yang membuat Audi sangat ketika berbicara tentang orang tua langsung ada enggak mungkin yang paling berkesan dengan orang tua apa kira-kira? Karena Audi itu melihat kerja keras mereka, dari mereka membesarkan Audi, gimana Audi itu memang dari kecil mama sama papa bekerja dan Audi itu hanya dititipkan ke oma. Audi berapa bersaudara? 3. Anak berapa? Pertama. Mama sama papa kerja, Audi dari kecil memang sering ditinggal sama oma, sama kalau enggak sama teman papa, seperti itu. Bahkan Audi itu merasa Audi masih kecil itu, Audi merasa sudah mandiri seperti itu. Karena masih TK pun Audi ganti baju sendiri, tapi masih diantar sama papa. Habis itu papa pergi. Tapi di situ Audi memang sudah merasa kayak semoga di tahun akan datang, di suatu saat pasti semua keluarga akan berkumpul. Audi tidak mau pisah-pisah seperti ini, seperti itu. Audi sayang mama, Audi sayang papa. Papa mama kerja di luar daerah begitu atau? Kalau papa lalu kerja di Garut, mama di sini. Dan Audi lalu sama oma di Garut. Jadi Audi itu berharap semoga bisa dipersatukan kembali, tidak pisah-pisah seperti ini. Adik Audi juga di Bournemouth sama nenek. Jadi kita pisah, Audi di Garut, papa juga di Garut tapi pulang balik. Mama di Telaga, terus adik di Bournemouth. Jadi Audi itu berharap keluarga Audi itu bisa sama-sama seperti itu. Cuman karena mungkin keadaan, ya Audi juga pikir karena mama sama papa bekerja keras untuk kita, untuk kehidupan kita, makanya Audi tidak mau mengecewakan mereka. Audi tidak mau apa yang mereka sudah lakukan malah kerja keras mereka itu sia-sia untuk anak-anaknya. Jadi Audi ingin membuktikan kalau Audi bisa membanggakan mereka, Audi bisa membuat mereka bangga dan bahagia seperti itu. Dan Audi sudah membuat mereka bangga dengan beberapa sederet prestasi. Ya, tapi menurut Audi itu tidak belum cukup. Ya, seperti itu. Jadi karena apa yang mereka lakukan tidak sebanding dengan apa yang kami berikan, seperti itu. Audi adik-adiknya masih sekolah? Kalau yang terakhir itu masih umur 5 tahun. Oh, kalau yang kedua itu kelas 2 SMA. 2 SMA. Ya. Cewek? Cowok. Oh iya. Oke. Sangat menginspirasi apa yang disampaikan oleh Audi. Ternyata prestasinya bukan cuma di Paskibraka, tapi juga di NU dan Muti, dan insya Allah semoga Audi bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Entah itu mau jadi ya Audi yang tadi pilihan pertama pengen jadi poluan, kemudian bisa membahagiakan orang tua. Mungkin ada rencana-rencana yang lebih lagi untuk orang tua. Insya Allah bisa tercapai semua. Kalaupun mungkin ya kita berharap Audi bisa mewujudkan semua apa yang dicita-citakan oleh Audi, dan semoga hasil bincang-bincang kita pada hari ini itu akan bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Ya, terima kasih Audi sudah datang di podcast Lantai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.